Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok G dengan judul Analisis Aksi Demonstrasi Agustus 2025 dalam konteks SDGs 16 dengan poin ke-16 yaitu ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Anggota kami terdiri dari ada Vito Farsyafa, saya sendiri Gilbert Harman Bantoruan, ada Ataula Rafif, ada Kairani Razita, dan terakhir ada Umar Kairor. Kita lanjut ke ringkasan. Di ringkasan ini adalah kajian literatur ini menganalisis mengenai analisa aksi demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 kemarin melalui lensa Sustainable Development Goals. Yang pada kami mengambil poin ke-16 itu ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah kita mengetahui intisari dari kajian ini, mari kita masuk ke latar belakang. Kami melihat bahwa demonstrasi Agustus 2005 ini berawal dari hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun aksi ini kemudian berkembang menjadi kerusuhan besar yang menunjukkan adanya ketidakpuasan publik yang sangat tinggi terhadap DPR. Contohnya, situasi diperparah dengan insiden tragis yaitu tewasnya seorang driver Gojek oleh aparat. Kejadian ini menciptakan krisis kepercayaan yang mendalam terhadap negara. Oleh karena itu, urgensi penelitian kami adalah melihat krisis ini melalui lensa SDG 16. Fenomena ini menjadi indikator jelas bahwa ada masalah serius pada target SDG 16, terutama terkait akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hukum di Indonesia. Lanjut. Untuk membahas masalah tersebut secara terstruktur, kami merumuskan 3 pertanyaan utama seperti yang tertera pada slide. Pertama, apa saja faktor yang memicu demonstrasi besar-besaran pada tanggal 25 Agustus 2025? Kita akan mencari akar permasalahannya. Kemudian, bagaimana negara menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat mereka melalui demonstrasi. Kita fokus pada aspek hukum dan keadaan SDG 16. Dan yang terakhir, bagaimana dampak dari demonstrasi terhadap kebijakan negara. Lanjut. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, tujuan penelitian kami menjadi 3 poin utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu demonstrasi, lalu menganalisis bagaimana negara menjamin dan melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat melalui kegiatan demonstrasi, dan yang terakhir, menilai dampak demonstrasi terhadap kebijakan negara, baik dan dalam aspek politik, sosial, maupun hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan bahas metode penelitian kami. Kami menggunakan systematic literature review dalam penelitian kami. Kami melakukan pencarian literatur pada website akademik Google Scholar. Sering pencarian yang kita gunakan seperti ini, yaitu kata-kata kunci yang kita gunakan untuk mencari papernya adalah hal-hal seperti RUU perampasan aset yang merupakan eh, salah satu penyebab dari demo kemarin, tunjangan DPR, tunjangan perumahan, dan lebih spesifik ke bagian demonstrasinya. Dan untuk Agustus 2025 itu, kita juga coba mencari yang berhubungan dengan SDG 16 jika ada atau tidak korupsi atau akuntabilitas. Berikutnya, kriteria kami dalam mengambil paper. Pertama itu kita mencari paper yang tahun publikasinya dari sekitar 5 tahun ke belakang, itu jadi 2021 sampai 2025. Untuk paper yang kita lihat itu hanya yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, selain itu tidak akan kami gunakan. Paper-paper yang kita cari itu yang sesuai dengan topik, yaitu demonstrasi yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam menunjung SDGs yang nomor 16, selain itu tidak kita gunakan, khusus pada wilayah Indonesia. Dan dokumen yang kita gunakan itu spesifik hanya artikel jurnal ilmiah yang terpublikasi secara peer reviewed. Kita tidak menggunakan artikel berita, berita yang non akademik, kayak website gitu-gitu. Dan poin utama untuk SDGs-nya itu ada pada SDGs nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Jadi untuk proses screening dan seleksi kami dalam memilih paper, kami
kami mencari banyak literatur menggunakan kata kunci yang ada sebelumnya, kita cari yang sesuai dengan topik yang kami pilih, lalu kami baca judul dan abstraknya dulu dari paper yang sudah kami temukan. Jadi kami tidak menggunakan paper yang tidak sesuai dengan topik yang sudah kami temukan sebelumnya, lalu kita lakukan full text eligibility check, berarti maksudnya artikel yang lulus dari tahap sebelumnya, kami baca secara lengkap untuk menilai kualitas isi paper tersebut, serta kesesuaian paper dengan topik yang sudah kami angkat. Lalu adalah final inclusion adalah, yaitu kami memilih 3 artikel yang kami anggap paling sesuai dengan topik yang ingin kami angkat. Jadi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan hasil ekstraksi data, yaitu berupa artikel. Untuk artikel pertama, yaitu ada penulis dan tahunnya, itu oleh Salsabila dengan tim pada tahun 2025, dengan judul 17+8, Tuntutan Rakyat, Krisis Kepercayaan dan Reformasi DPR pada Era Presiden Prabowo. Fokus penelitian ini yaitu adalah krisis kepercayaan terhadap DPR ya, dan juga dinamika protes Agustus 2025. Metode yang digunakan yaitu studi literatur atau sosiologi hukum. Temuan utama yang kita temukan yaitu gerakan 17+8 itu muncul dari kekecewaan publik yang terhadap praktik legislatif seperti tunjangan dan legislasi fast track. Lalu keterkaitannya sendiri dengan STG 16 itu menjadi sumber primer untuk konteks politik legislatif demonstrasi Agustus 2025 dan relevansi dengan SDG 16,5 dan juga 16,6, yaitu kekerasan dan akuntabilitas. Next. Untuk artikel selanjutnya, itu ada ditulis oleh Ananda dengan tim, yaitu kontrak sosial robek, analisis sosiologi hukum. Dengan fokus penelitian, runtuhnya dialog antara negara dan masyarakat, dan juga isu HAM yang terjadi di protes Agustus 2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal. Temuan utama yang kami temukan yaitu protes terkait kegagalan legislatif dan pelanggaran HAM pasca insiden. Nah, ini juga memberikan landasan teoritis sosiologi hukum untuk menjelaskan mengapa demonstrasi menjadi mahkamah terakhir relevan untuk aspek keadilan dan institusi. Dalam SDG 16,1 juga kekerasan dan 16,7 partisipasi. Next. Lalu ada artikel yang ketiga yaitu oleh Daniel dan tim itu dengan judul Protes Indonesia Gelap, Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan. Fokus penelitiannya adalah efek pemangkasan anggaran pendidikan terhadap masa depan. Dengan metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan fenomenologi. Temuan utamanya yaitu pemangkasan anggaran pendidikan itu memicu protes mahasiswa yang terjadi di Agustus 2025. Kaitannya sendiri yaitu melengkapi perspektif aktor yaitu mahasiswa dan isu substantif yang memicu aksi relevan untuk menganalisis akar penyebab demonstrasi dan dimensi keadilan sosial, di mana STG-nya itu ada 16,6 akuntabilitas dan 16,10 yaitu informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya untuk analisis dan sintesis data, berdasarkan hasil ekstraksi dari artikel-artikel atau paper-paper yang kami kumpulkan, kami mengidentifikasi 7 pola utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pemicu struktural, kebijakan anggaran, dan ketidakadilan sosial, di mana pemangkasan atau pengalihan anggaran pendidikan menjadi pemicu utama mobilisasi mahasiswa. Dari perspektif SDG 16.3 sendiri, hal ini mencerminkan kegagalan dalam menjamin kebijakan publik yang adil dan responsif. Lalu yang kedua, erosi legitimasi lembaga legislatif. Isu kenaikan tunjangan DPR dan proses legislasi yang dianggap tidak partisipatif memperdalam ketidakpercayaan publik. Kondisi ini menandakan belum tercapainya lembaga yang akuntabel dan transparan, yang sesuai dengan SDG 16.6. Lalu yang ketiga yaitu ada peran mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai mekanisme korektif. Mahasiswa berperan sebagai penggerak korektif yang menekan lembaga agar lebih responsif terhadap isu publik sejalan dengan target SDG 16.7,
tentang partisipasi dan representasi. Lalu selanjutnya, poin keempat, ada ekskalasi dari tuntutan kebijakan ke isu HAM. Setelah muncul korban jiwa, fokus massa bergeser dari isu kebijakan ke dugaan pelanggaran HAM oleh aparat. Dari situasi ini terkait dengan SDG 16.1 sampai 16.2 tentang pengurangan kekerasan dan perlindungan hak sipil. Lalu poin kelima, yaitu kegagalan dialog formal dan akses informasi. Lemahnya dialog antara pemerintah dan publik membuat demonstrasi menjadi sarana utama untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini menunjukkan belum optimalnya akses ke informasi dan kebebasan berekspresi pada SDG 16.10. Lalu poin keenam, ada integrasi dengan kerangka SDG 16 berdasar SDGs Center Bappenas UB. Dari fenomena 17+8 ini memperlihatkan ketidaktercapaian beberapa target utama, seperti akuntabilitas lembaga, partisipasi, dan akses informasi. Namun gerakan ini juga berpotensi menjadi katalis penguatan institusi bila direspon dengan reformasi kebijakan, sesuai dengan SDG 16.6 sampai 16. Lalu poin nomor 7 yang terakhir, yaitu keterbatasan bukti dari rekomendasi penelitian lanjut. Sebagian besar kajian masih bersifat kualitatif. Maka dari itu diperlukan penelitian kuantitatif untuk mengukur keterkaitan antara demonstrasi, kepercayaan publik, dan indikator SDG 16 secara empiris. Selanjutnya, ada kesimpulan. Dari kesimpulan yang kita dapat, yaitu aksi demonstrasi 2025 ini dipicu oleh kebijakan publik yang tidak adil dan lemahnya akuntabilitas lembaga negara. Mahasiswa berperan sebagai penggerak moral yang menuntut transparansi dan keadilan. Sementara insiden kekerasan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang terbuka dan bertanggung jawab. Fenomena ini menunjukkan belum tercapainya beberapa target SDG 16, terutama akuntabilitas, partisipasi publik, dan kebebasan informasi. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR perlu memperkuat dialog, meningkatkan transparansi, dan menjamin perlindungan HAM untuk memulihkan kepercayaan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan.